guys, ini adalah Toyota Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2014. Dari Innova untuk keluarga diesel guys. Nah, ini dia nih reborn diesel di depan kita nih guys. Diincar banyak orang mungkin. Kita langsung coba screening aja dulu. Berikutnya ini sudah turun harga lagi. Lumayan turun harga 10 juta. Jadi odometernya masih menarik nih, istimewa di 9.000 aja. Ini sudah dilelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas nih teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini. Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Leguas. Oke guys, ada beberapa unit yang sudah masuk daftar lot dan sudah akan dilelang. Ini yang lagi diincar-incar dan ditanya-tanya banyak orang, akhirnya masuk lagi nih dengan harga yang gue bilang cukup worth it dan ini sangat menarik nih guys. Langsung aja kita cek di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz automatic transmission tahun 2014 guys. Odometer sudah di 116 ribuan. Catatan di sini plafon kotor, karpet dasar sobek, lalu ada beberapa penyok-penyok kecil dan eksteriornya masih B, interior B mesin B katanya. Kita nanti akan screening dulu dan di open di harga 85 juta rupiah. Sih di bagian eksterior sih kalau gue bilang memang masih oke ya. Velg nih masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban nih masih kurang lebih sekitar 70% atau 60% lah. Masih cukup sangat-sangat layak pakai. Nut-nutnya nih guys masih cukup presisi dan masih cukup oke ya. Ada beberapa sedikit-sedikit kusam wajar nih kayak cat-cat yang harus di repaint lagi. Nah ini salah satunya, tapi nutnya masih cukup presisi. Ada beberapa noda dan baret-baret pemakaian aja di bagian quarternya. Nah kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke banget ya. Dan ini Veloz ya, sudah defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Nah di bagian back door ini banyak beberapa water spotting aja, jadi butuh dicuci steam atau dipoles biar kondisinya lebih oke lagi guys. Oke guys, kalau di bagian sisi interior sih ada sedikit sobek ya di joknya bagian driver. Tapi untuk jok-jok yang lainnya nih masih oke. Door trim sih masih oke, cuman agak sedikit kusam di bagian armrest di door trimnya. Nah untuk di bagian setir masih oke, dashboard juga masih terlihat cukup apik ya. Mobil interiornya nih masih cukup oke guys. Nah ini nih buat teman-teman nih yang tertarik dengan Avanza. Di depan kita nih ada Veloz nih guys, 1500 cc automatic transmission tahun 2014. Dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Leguas guys. Oke, nyari Innova untuk keluarga diesel guys. Nah ini dia nih reborn diesel G diesel manual transmission tahun 2016 guys. Odometer 85 ribuan. Dengan catatan di sini ada beberapa bodi baret-baret kecil pemakaian ya. Plafon kotor, bannya ada dua yang tipis. Eksteriornya kalau menurut gue C, interior C mesin C, cuman nanti kita akan screening aja. Di open di harga 230 juta rupiah untuk reborn diesel G 2016. Gimana kondisi unitnya? Kita langsung coba cek aja. Untuk velgnya ini masih OEM ya, dari bawaan Toyotanya atau dari bawaan Innovanya. Nah ini di kondisi ban depannya ini masih kurang lebih 60%an, tapi di kondisi dua ban belakang kalau nggak salah nih kondisinya udah tipis bannya, jadi harus diganti guys. Untuk beberapa bodi di eksteriornya nih ada baret-baret pemakaian dan agak sedikit kusam nih guys. Nah ini kayak gini-gini nih baret-baret pemakaian, tapi nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi dan masih terbilang apik sih kalau menurut gua sih. Nah kalau kita cek di sisi bagian belakangnya, stop lamp masih oke. Nah ini juga masih cukup oke di bagian back doornya. Ini masuk ke 2400 cc diesel ya. Ini Kijang yang tipe G nya nih guys. Untuk di bagian joknya masih sarung dan trimnya nih masih oke ya sebenarnya, tapi sarungnya ini udah agak lecek-lecek. Agak kusam di bagian plafon dan juga di bagian door trimnya, sisanya sih masih terkategori C. Untuk di bagian setir teksturnya sih agak sedikit aja menipis guys, dan ini di bagian dashboardnya masih cukup oke. Jadi kalau untuk di interior nih masih terkategori C nih menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman kalau tertarik ada reborn guys, diesel lagi, tipe G manual transmission diesel 2016. Di open di harga 230 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja hubungi Balai Lelang Leguas guys. Oke guys, berikutnya ini sudah turun harga lagi. Lumayan turun harga 10 juta. Di depan kita nih ada Honda Jazz RS manual transmission 1500 cc tahun 2020 guys. Odometernya masih menarik nih, istimewa di 9.000 aja. Catatannya tipis banget nih guys. Bempernya lecet sedikit, list pelangnya agak sedikit gompal. Ini butuh di repair sedikit dan di repaint. Eksterior masuk ke kategori B, interior B mesin juga terkategori di B, dan ini di open sekarang dari 250 juta turun jadi 240 juta
juta rupiah. Kita coba screening. Masih cukup mulus ya kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp teman-teman bisa lihat sendiri masih oke. Velg juga sudah two tone color dengan kondisi ban kurang lebih 60 atau 70%-an lah ya. Nat-nat masih cukup presisi. Ini ada beberapa water spotting aja di bagian eksteriornya, ini butuh dicuci steam dan dipoles aja nih kalau menurut gua guys. Kalau kita cek di sisi belakangnya, nih kusam-kusam water spotting aja nih yang butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Oke, kita cek langsung di bagian interiornya. Joknya ini masih oke, trimnya di bagian door trim ini juga masih cukup apik ya. Lanjut kita cek di bagian setir, masih cukup baik, dashboard masih oke, masih 9.000 km sih guys jadi odometernya, dan what we expect dalamnya masih istimewa sih kalau menurut gue, masih kayak baru nih. Oke, ini lumayan guys, sudah turun 10 juta rupiah. Nah, ada Honda Jazz RS ya, 1500 cc manual transmission. Ini tahun 2020. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Dia di open sudah turun 10 juta nih guys. Harganya di 240 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Ini di depan kita nih ada mobil hybrid, mobil premium guys. Toyota Camry hybrid ya, 2500 cc, automatic transmission tahun 2014. Odometernya sudah di 118 ribuan. Catatannya agak lumayan cukup banyak ya. Yang pasti sih akinya soak, AC-nya juga panas nih guys. Jadi entah masalah di kompresor atau masalah di freon, jadi teman-teman harus cek lagi. Eksterior B, interior B, mesin B. Ini rencana di open masih di 293.500.000. Nah, ini masih belum turun harga. Jadi kalau teman-teman tertarik, tapi teman-teman harus mikirin di bagian AC-nya. Nah, ini AC-nya panas. Jadi harus di ini lagi, harus ditambah freon atau kompresornya dicek lagi. Buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa ini mobil hybrid premium masih di harga 290 jutaan. Langsung aja cek di Balai Lelang Legoas guys. Berikutnya ini yang kemarin masih stok, akhirnya sekarang sudah masuk rilis harganya nih guys. Kita coba cek aja dulu nih guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019. Odometer 97 ribuan. Nah, kita langsung cek aja catatannya. Di sini plafonnya kotor, sarung joknya juga kotor, karet setirnya juga sudah menipis. Nah, ini karena ex operasional dari PT juga. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin juga terkategori di C. Di opennya lumayan cukup naik nih guys, harganya 100 juta rupiah. Untuk di bagian eksteriornya ini masih terlihat cukup oke lah ya, masih C lah. Untuk di bagian velg masih OEM, two tone color ya, bawaan dari Sigra atau Daihatsu-nya, tapi kondisi bannya agak-agak belang. Ada yang bannya sudah bocor, ada yang bannya tipis ya. Ini bannya kalau gue bilang masuk kategori 20-30%. Kalau untuk di bagian sisinya, nat-natnya di sebelah kanan masih cukup presisi, belum ada penyok-penyok yang berarti, hanya penyok-penyok pemakaian dan penyok-penyok kecil nih, ya kayak gini nih, dan baret-baret pemakaian seperti ini nih di bagian sisi kanannya. Tapi nat-natnya masih cukup presisi. Nah, kalau kita lihat di sisi belakangnya, dan ini bagian backdoornya agak sedikit kusam nih guys, dan ini harus butuh dipoles lagi sih kalau menurut gua. Nah, ini bannya nih yang sudah bocor nih guys, sayang banget. Ini udah masuk ke 10% kali atau nggak layak pakai nih guys. Udah tipis banget, seratnya sudah terlihat seperti ini. Nah, ini yang baret-baret dari pintu, pemakaian, dan sisanya sih ya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke, kita langsung cek guys di bagian interiornya. Ini head unit masih bawaan pabrikannya, double din, belum monitor ya. Terus di bagian dashboard masih oke. Nah, kalau kita cek di bagian setir masih terlihat sih tekstur dari kulitnya, tapi agak sedikit menipis. Ini dashboard juga emang masih terlihat bersih. Jadi interior sih masih cukup-cukup aja kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik, ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission 1200 cc ya guys ya, tahun 2019, dan ini di open di 100 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Nah, ini salah satu mobil van, ini bisa buat operasional, bisa untuk harian ataupun mobil keluarga juga bisa. Daihatsu Grand Max Rail Van, ini 1300 cc manual transmission tahun 2020. Odometernya sih masih di 15 ribuan. Ini di bagian catatannya sih, di bagian front bumpernya sama di belakangnya ini agak gap, nggak terlalu rapi ya. Terus ada bekas stiker di tailgate-nya, jadi agak sedikit kusam. Tapi overall ini masih terlihat cukup apik sih kalau menurut gua. Hanya butuh dicuci poles lagi. Eksteriornya berarti masih masuk ke kategori B, interiornya B, mesin terkategori B. Dan di open masih di 115 juta rupiah walaupun sudah turun harga dari 125 guys. Ada beberapa yang kusam-kusam, cuman butuh dicuci poles lagi. Untuk di bagian kondisi kaki-kaki, velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya, kondisi ban sih masih oke, sekitar 70-80%. Nah, ini kondisinya ada beberapa water spotting lagi, tapi sih ini masih minor ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan real van atau minibus, di depan kita nih ada nih guys, ada Daihatsu Grand Max 1300 cc manual transmission, sudah AC guys. Di open di harga 115 juta rupiah, sudah turun harga memang 10 juta.
Tapi teman-teman yang memang estimasinya masuk, langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya dan juga unit-unit lelangnya guys. Oke guys, berikutnya ada salah satu unit stok nih yang masih verifikasi. Nah ini masih menunggu harga sih sebenarnya, cuman ada beberapa ajuan harga. Gua ambilnya yang tertinggi aja ya. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max pickup nih guys. Ini yang 1300 cc, sudah AC ya. Dan ini kondisinya tahun 2021. Kilometer masih rendah, masih cukup istimewa. Ini akan dilelang di Balai Lelang Legoas dengan grade masih istimewa ya, masih baik semua. Eksterior B, interior B, mesin B. Dan rencana ajuan tertinggi yang gua dapat sih sebenarnya di 100 juta. Nah ini adalah Grand Max pickup yang tahun 2021 1300 cc, masih terbilang cukup mulus sih kalau menurut gua. Headlamp ini masih oke, catnya juga masih cukup shiny. Di bagian decknya atau bagian baknya ini juga ada beberapa baret-baret, cuman ini karena memang bekas pemakaian aja nih guys. Nah kayak gini-gini bekas baret-baret, tapi masih cukup halus dan masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Nah ini kondisinya di bagian belakangnya masih cukup oke, kondisi bannya aja atau kaki-kakinya masih oke. Nah ini sedikit kita intip di bagian interior, joknya masih diplastikin kayak gini, door trim masih oke, plafon pun juga masih oke guys, setir masih cukup oke, dan ini di bagian dashboard nih juga masih cukup rapi nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, kalau interior sih masih istimewa banget untuk kelas mobil pickup atau mobil niaga yang ada di lelang. Oke guys, jadi kalau memang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max pickup 1300 cc manual transmission, dan di open rencananya di ajuan tertingginya di harga 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung pantengin Balai Lelang Legoas guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi dari Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa teman-teman langsung subscribe YouTube-nya D21 atau Dozo21 biar informasinya lebih valid dan juga lebih update. Oke, D21 undur diri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.